Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar ekonomi di kelas 11 IPS. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, persiapkan peralatan yang akan kalian gunakan dalam pembelajaran ekonomi pagi ini, yang berupa LKS ekonomi, kemudian yang kedua adalah buku tulis atau buku catatan, yang ketiga adalah buku paket ekonomi, dan juga peralatan lainnya yang mendukung. Pada pagi hari ini kita akan belajar ekonomi pada pembahasan soal penilaian harian 1 pada LKS ekonomi di halaman 15 sampai 17. Silakan dipersiapkan dengan baik. Kita akan segera mulai pembelajaran pagi hari ini. Selamat mengikuti. Kita akan mulai membahas soal-soal pada penilaian harian 1 di LKS kalian halaman 15 sampai dengan 17. Silakan dibuka halaman 15 sampai 17. Kita akan mulai pada pembahasan soal pertama. Pengertian pendapatan nasional yang paling tepat adalah, bisa kalian buka pembahasannya di halaman 5 pada poin A1, bahwa pengertian pendapatan nasional yang paling tepat adalah dengan jawaban C, yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh rumah tangga, keluarga, dan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan uang. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4, dan 5, manfaat perhitungan pendapatan nasional ditunjukkan pada nomor. Pembahasannya bisa kalian buka di LKS halaman 6 untuk nomor 3. Bahwa manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama adalah 1. Menilai tingkat keberhasilan kegiatan ekonomi. Kemudian nomor 3, merumuskan kebijakan pemerintah, dan nomor 5 adalah memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Maka di nomor 2 yaitu dengan jawaban 1, 3, dan 5 dengan jawaban B. Kita lanjut soal nomor 3. Pajak dapat digunakan sebagai sarana mengatur kegiatan konsumsi, produksi, dan perdagangan. Hal tersebut menunjukkan pajak mempunyai fungsi. Kita bahas bahwa fungsi utama pajak itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yang kedua fungsi mengatur, dan yang ketiga adalah fungsi pemerataan. Pada fungsi budgeter atau anggaran, sumber pendapatan negara yang bertujuan agar posisi anggaran seimbang. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguler, yaitu mengatur kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Kemudian fungsi pajak yang ketiga adalah pemerataan atau distribution, yaitu untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Di nomor 3 yang ditanyakan adalah pajak dapat digunakan sebagai sarana mengatur kegiatan konsumsi, produksi, dan perdagangan. Ini merupakan fungsi utama dari pajak reguler. Maka jawabannya adalah E. Kita lanjut pembahasan soal yang keempat. Tarif pajak tetap, tetapi makin besar pendapatan, makin besar pula pajak yang harus dibayar. Sistem pajak yang demikian dinamakan, kita mengenal bahwa tarif pajak ini ada 4. Yang pertama adalah progresif, 2 degresif, 3 proporsional, yang keempat adalah tetap. Pada tarif progresif, di mana tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat.
maka persentasenya meningkat 10%, 20%, 30%, contohnya seperti itu. Kemudian pada tarif degresif adalah tarif pajak dengan persentase yang semakin kecil. Maka tarifnya bisa dicontohkan 30% menurun menjadi 25%, menurun menjadi 20%. Kemudian yang ketiga adalah proporsional, di mana tarif pemungutan pajak dengan persentase tetap. Persentase tetap berarti pada semua lapisan pajak itu akan dengan tarif persentase tetap, yaitu 10% semuanya. Kemudian yang keempat adalah tetap tarif dengan jumlah yang sama. Berbeda dengan yang tarif di atasnya, kalau yang tarif nomor 3 ini adalah persentase tetap, tapi yang keempat adalah tetap tarif dengan jumlah yang sama. Artinya berapapun lapisan pajak itu tarifnya sama, misalkan 5 juta semuanya, 10 juta semuanya, seperti itu. Maka tarif pajak tetap, tetapi makin besar pendapatan, makin besar pula pajak yang harus dibayar, maka tarifnya adalah tetap, prosentase tetap. Kalau prosentase tetap tadi merupakan tarif pajak proporsional. Jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 yang ditanyakan, jika total produk yang dihasilkan warga negara Indonesia di luar negeri sebesar 700 miliar, sementara total produk yang dihasilkan warga negara asing di Indonesia sebesar 900 miliar, akan menunjukkan, pembahasannya adalah di sini menunjukkan bahwa produk warga negara Indonesia di luar negeri adalah 700 miliar, sedangkan produk warga negara asing di dalam negeri atau di Indonesia adalah 900 miliar. Ini menunjukkan bahwa produk warga negara asing di dalam negeri atau di Indonesia ini lebih besar daripada produk WNI di luar negeri. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban E, yaitu PDB Indonesia lebih besar dari PNB Indonesia. Kita mengingat bahwa PDB atau Gross Domestic Product, produk domestik bruto, ini berdasarkan prinsip kewilayahan, sedangkan PNB atau Gross National Product atau produk nasional bruto Indonesia ini berdasarkan prinsip kewarganegaraan. Yang perlu kita ingat adalah itu. Selanjutnya pembahasan soal nomor 6. Data ekonomi suatu negara menunjukkan GNP Gross National Product adalah 8.000 miliar. Depresiasi atau penyusutan adalah 5.000 miliar dan pajak langsung adalah 2.000 miliar. Besarnya NNP adalah NNP pada pembahasannya bahwa untuk menghitung NNP itu adalah GNP, jadi ini GNP-nya, dikurangi depresiasi. Depresiasi atau juga disebut sebagai penyusutan. Maka NNP adalah 8.000 miliar dikurangi 5.000 miliar. NNP-nya adalah sebesar 3.000 miliar. Yang perlu diingat di sini ada unsur pajak langsung sebesar 2.000 miliar. Ini tidak kita gunakan. Tidak kita gunakan pada pajak langsung dalam perhitungan NNP. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 7. Pendapatan per kapita adalah. Penjelasannya bisa kalian lihat di LKS halaman 12 sampai dengan 13 pada poin D2 bahwa pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tertentu. Maka pembahasan pada soal nomor 7 pendapatan per kapita adalah dengan jawaban D, di mana pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk.
Nomor 8. Suatu negara mempunyai data sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, besarnya NNI adalah. Untuk menghitung NNI, pertama kita harus menghitung NNP terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini yang diketahui datanya yang pertama adalah produk nasional bruto. Ini adalah GNP. Ini adalah GNP. Ini adalah GNP. Kemudian ada unsur laba ditahan, pajak langsung, penyusutan, modal tetap, dan pajak tidak langsung. Pertama kita harus menghitung NNP terlebih dahulu, di mana NNP dirumuskan GNP dikurangi depresiasi. Ini adalah GNP. Kemudian depresiasi itu adalah penyusutan modal tetap. Maka 360.000 dikurangi 20.000, NNP-nya adalah 340.000. Selanjutnya adalah menghitung NNI, di mana NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Inilah NNP 340.000, kemudian pajak tidak langsung adalah ini. Sebesar 40.000, maka NNI adalah 300.000, maka jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 9. Diketahui data yang dimiliki suatu negara sebagai berikut. Data yang ditampilkan adalah GNP, kemudian depresiasi atau penyusutan, serta pajak langsung. Berdasarkan data tersebut, besarnya Net National Product atau NNP. Pada pembahasannya bahwa NNP adalah GNP dikurangi depresiasi. Inilah GNP dan inilah depresiasi. Maka NNP sama dengan 770.000 dikurangi 150.600. Maka NNP adalah 619.400 rupiah. Maka dengan jawaban E. Baik. Ada satu unsur yang tidak kita gunakan adalah pajak langsung. Ya, ini tidak kita gunakan. Selanjutnya adalah kita bahas soal nomor 10. Diketahui GNP suatu negara sebesar 20.800.000.000. Penyusutannya adalah 700 juta, pajak tidak langsung 50 juta, dan pajak langsung adalah 60 juta. Besarnya NNI yaitu, dari soal ini pertama yang diketahui adalah GNP. Maka untuk menghitung NNP terlebih dahulu kita harus menghitung NNP. Untuk mengetahui NNI kita harus menghitung NNP. Di mana NNP adalah GNP dikurangi penyusutan. GNP adalah 20.800.000, selanjutnya penyusutannya adalah 700 juta. Maka NNP-nya adalah 20.800.000.000 dikurangi 700 juta. Maka NNP-nya adalah 20.100.000. Selanjutnya hitung NNI. NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Ini pajak tidak langsung. Maka 20.100.000 20.100 juta dikurangi 50 juta. Ini harusnya kurang 0,3 ini. Jadi NNI adalah 20.650.000.000. 20.050 juta. Maka jawabannya adalah C.
Pembahasan soal nomor 11, komponen pendapatan nasional sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ditunjukkan pada nomor pembahasannya adalah bahwa pendekatan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah dirumuskan Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan X dikurangi M, di mana C itu adalah pengeluaran pemerintah. Inilah C. Kemudian I adalah investasi yang dilakukan badan usaha. Inilah I. Selanjutnya G adalah pengeluaran pemerintah. Maaf kalau C tadi adalah konsumsi. Konsumsi di sini tidak ada ya. G adalah pemerintah membayar gaji pegawai di sini. X-nya adalah ekspor, kemudian M-nya adalah impor. Ya, di sini adalah X dan M ini impor dan ekspor. Ini adalah X dan M. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 12. Berikut data pendapatan nasional dalam miliar rupiah. Berdasarkan data di atas, besarnya pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan. Kita harus ingat bahwa pada pendekatan pendapatan itu dirumuskan dengan Y sama dengan W ditambah dengan R ditambah dengan I ditambah dengan P. Maka W adalah gaji. Nah, kita lihat gaji di sini adalah upah. Ini adalah W. Selanjutnya R adalah sewa, rent. Kemudian I-nya adalah interest atau bunga modal. Ini adalah I kecil. Kemudian P adalah laba. Nah, di sini. Maka 4.900 ditambah dengan R-nya 100 ditambah dengan I-nya adalah 200 dan ditambah dengan P atau profit laba adalah 3.100. Maka Y-nya adalah 8.300 dengan jawaban D. Lanjut nomor 13. Diketahui data sebagai berikut. Besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Baik, di sini tidak ada jawabannya, kita akan membuat jawaban. Perhatikan dulu, kita akan mengganti beberapa hal. Di nomor 13, yang pertama pengeluaran konsumsi, tetap segini. Kemudian ada menyewa tanah, itu silahkan diberi dengan garis miring investasi. Investasi. Selanjutnya adalah pengeluaran pengusaha. Ini silahkan diganti dengan pengeluaran pemerintah. Jadi ini yang diganti. Dan ini. Pengeluaran pengusaha silahkan diganti dengan pengeluaran pemerintah. Kemudian ekspor, impor, keuntungan tetap. Kita ingat bahwa pendekatan pengeluaran Y sama dengan C plus I plus G X min M. Maka C-nya adalah pengeluaran konsumsi, ini C. Kemudian I-nya adalah investasi, ini I. Kemudian G-nya adalah pengeluaran pemerintah, ini G. Kemudian ekspor, ini X. Dan di sini adalah M atau impor. Maka Y sama dengan 20.000, ini kita dalam jutaan rupiah ditambah 10.000, ditambah 14.000, ditambah 16.000, dan dikurangi 6.000, maka Y adalah 54.000 atau 54
miliar. Jawabannya adalah A. Cara menghitungnya seperti ini. Nomor 14. Nomor 14. Pendapatan per kapita dapat diketahui dengan cara, nah ini tadi pernah kita bahas di sebelumnya bahwa pembahasan ada di LKS halaman 12 sampai 13 pada poin D2, bahwa pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tertentu pula. Maka jawabannya adalah C, yaitu membandingkan produk nasional bruto dengan jumlah penduduk. Soal pilihan ganda nomor 15. Berikut tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari negara merdeka, makmur, nyaman, bahagia, serta sejahtera. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang tepat adalah pembahasan soal nomor 15 bahwa perhitungan pendapatan per kapita dirumuskan dengan jumlah PNB, ini jumlah PNB, dibagi dengan jumlah penduduk. Maka bisa dicontohkan, untuk merdeka adalah 1.204.000 dibagi dengan 110. Nah, maka untuk merdeka adalah 10.945. Kemudian untuk negara makmur adalah 1.249.000 dibagi 85 juta. Maka hasilnya adalah 14.694. Begitu pula selanjutnya perhitungan untuk pendapatan per kapita negara nyaman, bahagia, serta sejahtera. Maka perhitungannya sama, yaitu jumlah PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Inilah hasil perhitungannya. Bisa kita bandingkan di sini dari negara merdeka, makmur, nyaman, bahagia, sejahtera, bahwa pendapatan per kapita yang terbesar adalah negara makmur. Selanjutnya pendapatan per kapita yang kedua adalah sejahtera, kemudian bahagia, kemudian merdeka, kemudian nyaman. Inilah urutan dari pendapatan per kapita dari yang terbesar. Kita lihat selanjutnya pertanyaannya. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang tepat adalah, nah kita lihat di sini. Negara merdeka memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Apakah kapita tertinggi negara merdeka? Bukan. Negara makmur, berarti ini salah. Kemudian B, pendapatan per kapita negara makmur lebih rendah daripada merdeka. Negara makmur paling tinggi, maka pernyataan B juga salah. C, pendapatan per kapita negara bahagia lebih tinggi daripada negara sejahtera. Bahagia urutan ketiga, sedangkan sejahtera urutan kedua, maka pernyataan C juga salah. D, negara sejahtera memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari negara makmur. Sejahtera di urutan kedua, sedangkan makmur di urutan pertama, maka ini pernyataan juga salah. Kemudian E, negara nyaman memiliki pendapatan per kapita terendah dibanding 4 negara lain. Nyaman adalah urutan kelima, maka ini terendah. Jawaban yang paling tepat adalah E untuk nomor 15. Lanjut soal isian soal B. Perhatikan data berikut. Baik, berdasarkan data tersebut, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ingat bahwa pendekatan pengeluaran dirumuskan dengan Y sama dengan C plus I plus G ditambah dengan X dikurangi dengan M. Nah, ada berbagai data yang ditampilkan di sini, tetapi kita perlu
hanya memisahkan antara data yang digunakan pada pendekatan pengeluaran dan yang bukan. Kita cari C terlebih dahulu. C itu adalah konsumsi rumah tangga swasta. C adalah senilai konsumsi. Inilah C-nya. Selanjutnya adalah I, investasi. Inilah investasi pada pengeluaran rumah tangga swasta. Kemudian G, pengeluaran pemerintah. Inilah G. Kemudian X-nya adalah ekspor. Inilah ekspor. X-nya ini. Kemudian ini adalah impor. M-nya di sini. Baik, kita masukkan ke dalam rumus bahwa C-nya adalah konsumsi. Selanjutnya adalah I, ini 1280. Selanjutnya G adalah pengeluaran pemerintah 620. Selanjutnya X-nya adalah 200, sedangkan M-nya adalah 500. Maka Y dengan pendekatan pengeluaran adalah sebesar 2.400. Selanjutnya nomor 2, suatu negara pada tahun 2018 memiliki produk nasional bruto sebesar 6.344 miliar. Dan jumlah penduduk saat itu adalah 1.220.000.000. Berapakah besarnya pendapatan per kapita negara tersebut pada 2018? Pembahasan soal nomor 2, bahwa pendapatan per kapita, kita tahu tadi bahwa pendapatan nasional atau produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Dari data yang ada, maka pendapatan per kapita adalah sebesar 5,2. Lanjut, yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan disposable income? Disposable income adalah juga disebut sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan, adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan membeli barang dan jasa, selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Bisa dirumuskan bahwa disposable income sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Nomor 4, bagaimana perhitungan pendapatan nasional yang digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan? Pembahasan soal nomor 4, perhitungan pendapatan nasional juga digunakan pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Data-data dalam perhitungan pendapatan nasional digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diambil. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi masalah baru berdasarkan perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya soal nomor 5. Negara A mempunyai data sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, hitunglah pendapatan nasional negara tersebut menggunakan pendekatan pendapatan. Ingat bahwa pendekatan pendapatan dirumuskan dengan W ditambah dengan R ditambah dengan I ditambah dengan P. W adalah upah. Inilah W. Selanjutnya R adalah sewa, inilah R. Kemudian I-nya adalah interest atau bunga modal, inilah I. Kemudian P adalah profit, laba perusahaan, inilah P. Maka Y sama dengan W ditambah dengan R ditambah dengan I ditambah dengan P. Y sama dengan 400 ditambah dengan 200 ditambah dengan 700 dan ditambah dengan 600. Jawabannya adalah 1.900. Baik, demikianlah pembahasan soal PH1 LKS halaman 15 sampai dengan 17. Demikian penyampaian materi untuk hari ini. Jika kalian ada yang kurang bisa dipahami, silahkan menanyakan langsung pada guru mapel. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas dan perhatikan masa tenggatnya dalam pengirimannya.
Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.